pameran alat-alat pertukangan bertema atau berjudul Blandong. Mari kita saksikan di Bentara Budaya Yogyakarta yang dibuka mulai tanggal 9 sampai rencananya sampai tanggal 20 November 2004. Begitu masuk, saya langsung lihat ada lukisan dinding berukuran besar, tinggi kira-kira 2,5 meter, kanan kiri panjangnya kira-kira sekitar 7-8 meter, mungkin lebih. Temanya Blandong. Isinya berisi alat-alat pertukangan seperti yang disebutkan tadi. Kata Blandong itu sebetulnya berangkat dari istilah tukang kayu atau persisnya tukang menebang hutan. Ada kisah tersendiri, yaitu ketika pada tahun atau abad 15-16 sebelum Kerajaan Mataram didirikan, itu Ki Juru Pertani itu harus atau menebang pohon-pohon di Alas Mentau yang sekarang di Kota Gede. Nah, disitulah kemudian didirikan Kadipaten Mataram yang kemudian besar menjadi Kerajaan Mataram dan seterusnya hingga sekarang menjadi terpecah menjadi 4. Ada Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, ada Kadipaten Pakualaman dan Mangkunegaran. Ini kita bisa lihat mulai dari sini. Dokumentasi foto-foto. Kemudian lampu hias. Hal yang menarik di pertukangan yang disebutkan di sini, yang dipamerkan sini, ini salah satunya ini. Ini adalah alat untuk memotong daun tembakau untuk dirajang jadi kecil-kecil atau tipis-tipis. Ini senjata pendonya untuk merajang, kemudian daun tembakau dimasukkan di sini, kemudian dari bagian yang mengeluarkan daun ini, kemudian ini dirajang. Disinilah tempat untuk merajang. Ini juga sama untuk merajang daun tembakau. Uniknya kemudian alat perajang ini diberi hiasan ukiran kayu berbentuk wayang atau ornamen-ornamen yang unik, detail. Kemudian alat pertukangan yang lain hubungannya dengan sepeda, ini alat-alat kunci-kunci dasar untuk bisa membongkar pasang bila ada kerusakan bersepeda. Tukang jahit juga sebetulnya, alat-alat jahit ada dalam pameran ini. Ini kalau nggak salah karyanya Mbak Nita Azhar, seorang desainer fashion yang juga memamerkan hasil karyanya di sini. Ada juga kain tenun yang motifnya luar biasa, sepertinya dari Nusa Tenggara Timur atau Barat. Kemudian, nah ini yang saya kira juga penting di pameran ini adalah alat-alat tukang atau pertukangan untuk tukang kayu, untuk pembuatan furniture yang berbahan dasar kayu, terutama di situ. Mulai dari atas ini
kumpulan gergaji yang dipakai untuk menggergaji secara mono tunggal. Kemudian di bawahnya gergaji yang harus dipakai saat penggunaannya harus berdua, 2 orang kanan dan kiri, persisnya seperti ini. Ini mata gergajinya, ini alat pegangan untuk di sebelah satu sisi, ini untuk pegangan di sisi yang lainnya di sini. Harus 2 orang pemakaiannya. Jadi kerja menjadi tukang kayu pun harus punya spirit kooperatif, kerjasama. Kemudian ini pasah. Pasah adalah alat untuk menghaluskan kayu yang sudah dipotong-potong dan membuat presisi yang lebih atau ukuran yang lebih presisi, yang lebih tepat dengan pasah. Mungkin kurang tipis 2 mili, maka perlu diasah gitu, atau dipasah gitu, atau bahasa Indonesia pasak. Makanya ada istilah besar pasak daripada tiang. Ini asalnya dari sini. Ini alat ukurnya yang udah karatan, sisa-sisa peninggalan. Ini juga alat pasah lagi yang untuk finishing dan untuk membuat ukuran-ukuran pasak yang lain. Saya nggak tahu persis ini detailnya. Dan ini lagi-lagi gorok blandong atau gergaji yang memang harus dipakai, atau pemakaiannya harus 2 orang kanan dan kiri, karena untuk menggergaji yang mungkin kayu besar, ini satu sisi pegangannya, sana sisi yang lain, dan ini mata gergajinya yang memang besar karena memang objek yang akan dipotong atau digergaji biasanya kayu yang besar. Ini petel atau kampak untuk memotong kayu juga, pokok kayu yang besar. Nah, ini menarik, ada satu lukisan dinding yang dibuat besar dan memberi warna yang mewarnai pameran ini dengan sangat dominan, karena begitu masuk kita akan dihadapkan oleh visualisasi seperti ini. Ini seperti menggambarkan hutan rimba. Kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk menebas pohon-pohon di dalamnya. Seperti dikisahkan dalam proses berdirinya Kadipaten Mataram sebelum Kerajaan Mataram, orang-orang atau di bawah Juru Mertani, Ki Juru Mertani, itu memotong kayu-kayu di alas mentawok atau hutan yang berisi pohon-pohon mentawok yang kira-kira sekarang di Kota Gede. Ini penggambarannya, dan kemudian ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul karena untuk menebang pohon di alas mentawok waktu itu harus izin secara spiritual dengan Nyi Segoro Kidul. Karya ini dilukis oleh 4 orang. Ini Sri Hadi Srindel, Ifat Futuh, Irwan Kuntarto, dan Mus Pras. Ini alat-alat yang lain juga. Ini ada bajak yang panjang untuk membajak sawah. Kemudian di bawahnya ada arit atau sabit, ada cangkul beberapa jenis. Kemudian alat-alat yang lain, ini juga alat untuk sampai membuat perangkat-perangkat atau perabot-perabot yang lain.
Ini juga nggak kalah uniknya, yang menggantung ada 4 objek ini. Ini adalah alat pemotong padi yang di Jawa namanya ani-ani. Bentuknya tidak sederhana karena kayaknya selo yang buat, jadi ada ornamentik. Ini bentuk dasarnya seperti ini. Ani-ani megangnya gini kira-kira. Kemudian ternyata ada yang unik. Ini ada ornamentik. Ini pisaunya di sini. Tapi kemudian ini dibuat seperti karya seni. Ini patung ini, seperti jadi kayak patung unik. Ini juga ani-ani tapi begitu detail, malah seperti karya seni ini. Ini ada seperti sosok burung enggang yang ada di Kalimantan. Inilah salah satu keunikan dari perangkat tukang yang kemudian distilasi. Ini gambaran berikutnya, karya Pak Bandi Sugianto, Subanti Gianto. Tentang Pranoto Mongso. Kemudian ini buku-buku jadul yang memang berusianya tua, hampir 100-an tahun atau lebih, yang masih berbahasa Belanda atau bahasa Melayu. Contohnya ini tentang tukang kayu, ternyata dibuat di Batavia tahun 1931 sebelum Indonesia merdeka. Kertasnya bagus, kualitas cetaknya keren, pasti buku mewah ya waktu itu. Untuk menyungging wayang perlu ketekunan sebagai seorang tukang. Ini ketika proses menyungging wayang, ada alatnya, pemukul, tapi kayu bukan besi, agar tekanannya bisa berbeda, tetap pada sisi kelunakannya. Kemudian alat sunggingnya, nah ini banyak sekali berjenis-jenis. Tukang sepatu, tukang sol sepatu, ini alat juga yang lain. Blandong. Jadi kata blandong awalnya adalah definisi untuk tukang kayu, tapi dalam pameran ini sebagai sebuah titik berangkat saja, karena diluaskan pemahaman tentang blandong itu sebagai kerja tukang atau dunia pertukangan. Dan kurator pameran ini, Mas Hermano, mencoba untuk memberi cakupan yang luas bahwa dunia pertukangan di Nusantara itu begitu kaya dan mewarnai kehidupan sehari-hari di Nusantara, sehingga ini adalah representasi kecil, pameran ini adalah representasi kecil dari sebuah kerja pertukangan yang begitu besar, yang begitu mewarnai peri kehidupan manusia di Nusantara berabad-abad yang lalu sampai sekarang. Terima kasih.